Ya, baik. Sekarang kita akan membuat soal ya, soal di Edmodo. Yang akan kita pelajari di sini kita akan membuat soal dengan berbagai macam bentuk ya. Oke, kita langsung aja. Yang pertama kita klik dulu grupnya. Ya, di grup utama di sini sudah saya punya grup multimedia SMK Negeri 3 Merauke. Saya klik. Nah, kemudian di bagian tengah di sini ada menu tab yang namanya quiz ya. Ini istilah bahasa Indonesianya. Ini saya klik. Kemudian kita klik bagian tombol yang warna biru, namanya buat kuis, ya. Kita klik, oke, dia loading. Nah, tampilan halaman utama untuk membuat kuis adalah seperti ini. Di bagian yang pertama, yang bagian atas ini, kita diminta untuk memasukkan judul dari ujian yang mau kita buat. Misalkan di sini saya ketik ujian akhir semester 2015-2016. Kemudian spasi mata pelajaran misalkan citra digital. Oke. Kemudian di sini ada batas waktu. Batas waktu ini adalah batas waktu total mengerjakan soal. Misalkan kalau kita buatnya 40 nomor, kita kasih batas waktu 60 menit. Jadi nanti siswa selesai tidak selesai, ketika waktunya habis, maka nanti soalnya akan otomatis terkirim dan nilainya otomatis juga akan terkirim. Nah, untuk batas waktu ini sebagai latihan saja, mungkin saya hanya beri waktu 5 menit ya. Ini hanya sebagai latihan. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan setelah belajar dari sini ya. Kemudian untuk jenisnya, ini adalah jenis soal. Di Edmodo ini disediakan 5 jenis soal. Yang pertama adalah pilihan ganda, berarti nanti dia option soalnya A, B, C, D, E, dan seterusnya. Kemudian ada soal benar dan salah, ya. Misalkan, apakah benar, ya, kucing itu kakinya 4, misalkan, ya. Nanti ada dua jawaban, benar dan salah. Kemudian jawaban pendek, misalkan sebutkan, seperti itu. Kemudian ada istilah. Istilah ini adalah misalkan titik-titik, misalkan Andi titik-titik belajar, misalkan begitu. Ya, nanti jawabannya titik-titik misalkan sedang ya, Andi sedang belajar. Kemudian mencocokkan. Mencocokkan ini menjodohkan ya, misalkan merah nanti dicocokkan dengan berani, putih dengan suci. Nanti kita akan mencoba satu persatu ya. Dari 5 ini yang akan saya beri contoh. Pertama kita akan coba yang soal pilihan ganda dulu. Kita pilih di sini pilihan ganda. Kemudian kita klik bagian link atau tombol di sini tambah soal pertama. Kita klik. Nah, inilah tampilan untuk mengeditnya. Ya, di bagian sini adalah bagian pertanyaan, letak pertanyaan. Kemudian yang A ini adalah jawabannya ya, ada option jawaban, tanggapan A, B. Ini bisa ditambah ini. Misalkan A, B, C, D, E dan bisa juga dikurangi. Oke, kita coba dulu ketik pertanyaannya ya. Oh ya, satu lagi di sini ada soal satu titik. Berarti ini artinya soal pertama. Kemudian yang berwarna merah ini artinya masih warning, istilahnya masih ada yang harus diisi. Tentunya di sini adalah pertanyaan dan jawaban yang masih kosong. Oke, misalkan kita ketik di sini pertanyaannya ya. Ini hanya untuk latihan saja, kita buat yang gampang-gampang. Misalkan gini ya, nanti, eh, format file untuk Adobe Photoshop adalah ya, ini cuma ini aja ya. Cuma apa namanya? Latihan, teman-teman bisa sesuaikan. Misalkan jawabannya ya, pilihan jawabannya DOCX. Ini misalkan titik CDR ya, tinggal diklik kemudian langsung diketik. Kemudian ini hanya AB. Kalau ingin menambah jawaban kita bisa klik di sini tambah opsi. Ya, kita klik satu kali. Nanti akan ada tambahan C ya. Gampang sekali ya teman-teman. Di sini misalkan PNG tambah opsi lagi. Misalkan di sini eh, PSD. Nah, dari pilihan A, B, C, D ini ternyata nanti yang akan kita kasih jawaban yang benar itu di bagian D. Maka caranya
Jadi begini teman-teman, yang berwarna hijau itu artinya jawaban yang benar, ya. Nah, tapi dalam kasus ini pertanyaannya adalah yang benar PSD kan? Maka kita klik dulu di pilihan D, kemudian kita klik pada pilihan atur sebagai jawaban benar yang ada di sini. Saya kasih tanda. Oke, kita klik. Nanti warna hijaunya akan pindah ke D, berarti D itu adalah jawaban yang benar. Ya, paham ya? Oke. Kemudian di sini adalah poin. Kita akan memberikan poin ini berapa. Jadi pastikan kalau membuat soal tentukan dulu kan jumlahnya berapa. Kalau misalkan jumlahnya 40 nomor, ya nanti misalkan setiap nomor kita kasih poin 20. Ya, seperti itu. Nah, dalam kasus ini kita akan membuat 5 soal ya. Jadi kita kasih bobot atau poin di soal nomor 1 ini adalah nilainya 20. Kalau dia berhasil jawab berarti dia dapat nilai 20. Nanti kita kasih rank senilai tertinggi adalah 100. Ini contoh aja ya. Oke, saya ketik di sini 20. Oke, kemudian kita klik di luar area biar dia bisa tersave ya. Oke. Sudah jadi ya. Kemudian untuk membuat soal berikutnya, ya silakan teman-teman klik tanda plus ini yang ada di sini ya. Oke. Maka otomatis nanti di sini satunya di bawahnya ada 2 dan warna birunya pindah ke 2, artinya kita sudah masuk ke soal nomor 2. Oke. Kemudian jenisnya kita coba jenis soal yang lain ya, benar dan salah. Ini saya klik. Oke, dia loading. Nah, untuk soal benar dan salah ini, jawabannya berarti kalau nggak benar, salah itu ya. Jadi pertanyaannya kita coba ini ya. Buat ini hanya latihan saja sekali lagi. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan soalnya masing-masing. Misalkan format file Corel Draw adalah CDR. Oh, tambahkan di depannya ya. Misalkan apakah benar ya, oke. Apakah benar format file CorelDRAW adalah CDR? Ini kalau jawabannya benar ya. Nah, sekarang untuk setting jawabannya di bawah sini ya. Jawaban benar maksudnya ini yang tanggapan ini pilihan. Kalau misalkan jawaban CDR adalah benar, ini kan benar ya, memang jawabannya benar gitu loh maksudnya. Jadi di sini kita harus posisinya benar. Tapi kalau formatnya salah ya, maka kita di sini pilihannya adalah salah. Sebentar, tinggal diklik tanda panah, pilih di sini salah. Nah, tapi dalam kasus ini adalah benar ya, jadi saya pilih di sini benar. Jadi kalau dia siswa jawabnya benar, berarti dia dapat poin. Kemudian poinnya di sini nilainya kita kasih nilai 20. Ya. Oke. Teman-teman paham ya? Intinya bisa di-set benar dan salah itu aja. Oke. Kita ke soal berikutnya, ya klik tanda plus. Oke. Soal nomor 3 kita akan coba pilihan jawaban pendek. Nah, ini. Nah, jawaban pendek ini adalah soal ini ya, soal uraian, ya, soal uraian. Misalkan gini, jelaskan fungsi dari aplikasi Adobe Photoshop misalkan ya. Nah, jadi nanti jawabannya di sini nggak ada ya, karena ini soal uraian. Siswa kan punya bahasa jawaban pasti akan berbeda-beda. Jadi khusus untuk pertanyaan ini kita tidak memberikan jawaban, nanti kita akan periksa manual. Ya, seketika siswa selesai ujian, kemudian datanya masuk ke dalam kita punya area ini ya, admin, kita akan memberikan nilai secara manual. Tapi nilai tertinggi untuk jawaban yang benar-benar benar perfect untuk nomor 3 kita kasih poin di sini 20. Nanti kita akan lihat ya previewnya kayak gimana. Intinya kasih pertanyaan saja, jawabannya kita akan periksa belakangan secara manual. Kita yang periksa, bukan Edmodo yang periksa untuk soal khusus yang ini. Paham ya? Oke, kita klik tanda plus lagi. Nah, untuk yang pertanyaan berikutnya ini kita pilih yang isilah ya. Oke. Kita coba isilah. Jadi kalau misalkan di sini kita mau buat soal ya, misalkan contohnya apa ya? Sebentar, saya pikir pertanyaannya dulu ya. Nah, misalkan begini ya contoh ya. Sebentar. Oke, ini. Aplikasi ya. Titik-titik. Nah,
Maksudnya titik-titik ini yang harus diisi oleh siswa ya. Jadi kalau kita misalkan aplikasi titik-titik digunakan untuk mengedit gambar. Kan titik-titik jawabannya ada Photoshop, tapi dalam pertanyaan ini kita jangan ketik aplikasi titik-titik. Titik-titiknya itu kita ganti dengan simbol ini. Ini sudah ada peringatan ya. Simbolnya underscore garis bawah. Garis bawah itu dalam dalam pertanyaan jenis ini dianggap sebagai titik-titik ya. Misalkan aplikasi, nggak usah pakai spasi, langsung saja kita tekan tombol shift tahan, kemudian kita tekan tombol yang ada di sampingnya 0 di keyboardnya teman-teman ya, tekan satu kali dengan posisi shiftnya ditahan seperti itu. Kemudian kita ketik lagi di sampingnya tanpa spasi adalah aplikasi yang digunakan untuk mengedit atau memanipulasi gambar. Nah, jadi nanti teman-teman previewnya ada di sini. Ini ya aplikasi. Di sini ada isian toh, isian titik-titik. Nah, isian ini kita isikan jawaban yang benar ya. Jawaban yang benar berarti di sini Adobe Photoshop ya. Jadi nanti kalau misalkan dia jawabnya di sini adalah Adobe Photoshop, berarti nanti jawabannya benar ya. Jadi di sini kita bisa memberikan titik-titiknya lebih dari satu. Makanya di sini untuk poin per jawaban ya ada seperti ini. Contoh ya, contoh misalkan saya buat titik-titiknya tidak cuma satu tapi ada dua. Contoh, aplikasi adalah yang digunakan untuk ini. Misalkan sininya, sedangkan misalkan aplikasi ada skor lagi digunakan untuk mengedit video. Misalkan begitu ya. Jadi jawabannya untuk aplikasi mengedit video, misalkan jawabannya di sini Adobe ya. Premiere. Oke. Nah, jadi ada dua pilihan yang harus diketik oleh siswa jawabannya. Pertama, Adobe Photoshop. Jawaban kedua adalah Adobe Premiere. Sehingga di bagian jawaban, poin per jawaban di sini ya, kita bisa berikan poin per jawabannya sehingga jumlah poinnya nanti terada di sini. Tertampil di sini ada dua jumlah poin jawabannya ya. Contoh misalkan di sini saya ketiknya 10 per jawaban. Jadi kalau dia benar di Adobe Photoshop, maka jawabannya 10. Kalau Adobe Premiere benar berarti jawabannya juga 10 sehingga jumlah poin total adalah 20 yang ada di sini, ya. Kalau dia cuma jawab satu berarti nanti jumlah poinnya di sini 10, ya. Paham ya teman-teman? Ini sangat mudah aja. Terus jawabannya anak-anak juga istilahnya kalau dia mengetik Photoshop harus mirip seperti ini. Ya, ini juga melatih siswa untuk bisa menggunakan ejaan yang benar ya. Huruf besar, huruf kecil tidak pengaruh ya. Cuma yang pengaruh adalah karakter. Jadi karakternya harus sama dengan apa yang ada di sini jawabannya. Oke. Seperti itu ya untuk pertanyaan jenis isilah. Kemudian kita buat pertanyaan baru. Kita klik tanda plus. Kita akan coba dengan soal mencocokkan ini. Oke. Untuk soal mencocokkan ini kita ini ya. Ini sudah ada pertanyaan sebenarnya sih, cocokkan, sudah dapat tunjuknya, cocokkan tiap huruf dengan jawaban yang benar. Nah, ini bisa kita ganti, misalkan kita tambahkan aja ya. Ini pertanyaannya. Misalkan di sini adalah kita tambahkan format file untuk aplikasi di bawah ini. Cocokkan tiap huruf dengan jawaban yang benar, format file untuk aplikasi di bawah ini. Nah, jadi misalkan di sini A, Adobe Photoshop. Jadi Adobe Photoshop itu format filenya itu adalah PSD ya. PSD. Nah, jadi jawabannya juga kita harus ketik di sini PSD. Tapi nanti tampilan di siswa itu random. Bisa aja yang PSD ini ada di nomor 3. Jadi intinya kita guru yang mengetik aplikasi misalkan ya dengan pasangannya yang sesuai. Ini PSD. Jangan khawatir ya, nanti dia akan random kok.
Kemudian di sini Corel Draw. Ini misalkan bintang titik CDR. Ya, di sini misalkan aplikasi ini apa ya? Editing video. Oh, ini Adobe Premiere. Nah, ya, Adobe Flash aja ya, Adobe Flash. Di sini bintang titik flah. Oke, nanti kalau mau tambah tinggal klik tombol tambah ya. Kita coba aja deh tambah satu lagi, misalkan di sini format video ya. Nah, di sini bintang titik AVI misalkan. Oke. Dan seterusnya masih bisa ditambah ya. Kalau mau hapus klik aja hapus. Nanti D-nya akan terhapus ya. Oke, ini kita akan membuat sesuai dengan pasangannya, tapi nanti sekali lagi ketika sampai di siswa, dia akan teracak. Siswa yang akan mencocokkan. Nanti kita akan lihat previewnya ya. Nah, seperti itulah cara membuat soal di Edmodo ya, ada 5. Nah, mungkin ini satu lagi yang akan saya jelaskan, yaitu cara membuat soal. Misalkan kita sebagai guru matematika, tentunya kita akan memerlukan yang namanya equation, ya, rumus, ya. Nah, nanti kita akan coba nih, akan saya ajarkan ya. Tapi sebenarnya nggak nyambung ya, ini kan soal tentang produktif. Nanti saya akan sisipkan satu soal tentang matematika ya. Anggaplah saja ini sesuai, ini kan cuma latihan ya. Jadi saya klik di sini tanda plus untuk soal nomor 6. Ini soal matematika nih misalkan. Tapi nanti sekali lagi teman-teman, realnya jangan ini, jangan apa? Jangan menggabungkan matematika dengan produktif ya. Ini hanya soal ini aja ya, latihan. Sekali lagi ini hanya latihan. Oh, saya salah ya. Di sini nomor 6-nya jangan soal mencocokkan tapi soal pilihan ganda. Nah, oleh sebab itu kita hapus dulu nih. Cara hapus soal 6 ini karena salah ya, karena salah kita bisa klik di sini tombol hapus. Oke, kita pilih pilihan ganda dulu, baru kita klik di sini. Oh, sorry, saya salah ya. Kita kembalikan ke mencocokkan tadi, sudah benar sebenarnya. Aduh, dia sudah hilang ya. Kita harus ketik lagi. Oke, nggak apa-apa. Ya, oke, jangan lupa kasih poin di sini. Ya, poinnya di sini kan ada jawaban, ada berapa jawaban? A, B, C, D. Berarti ada 4 jawaban. Nah, setiap poin ini kita kasih nilai dong harusnya ya. Jadi kalau misalkan ini kita kasih poin, misalkan A, B, C, D ada 4 ya, biar dapat 10 berarti 10 dibagi 4. Gini aja deh, kita kasih poin di sini, jangan 10 ya, misalkan 5. Per item poinnya 5. Jadi totalnya di sini 20. Ya kalau dia benar di bagian B aja, berarti nanti nilainya adalah 5. Ya, seperti itu ya. Kemudian kita akan membuat soal yang keenam ya. Jadi soal keenam ini adalah soal matematika. Tapi sekali lagi teman-teman, ini hanya untuk latihan ya. Untuk latihan membuat soal, nanti jangan digabung ya, matematika dengan bahasa Indonesia jangan digabung. Ya, ini saya hanya ingin menunjukkan bagaimana cara misalkan kalau kita guru matematika membuat soal yang ada equationnya. Ya, jadi saya gabungin aja sekali dalam tutorial ini maksudnya ya. Jadi saya klik di sini plus untuk soal nomor 6 adalah soal equation. Nah, jenisnya saya akan memilih soalnya pilihan ganda. Jadi klik dulu tanda plus baru kita pilih jenis soalnya. Misalkan begini. Apa ya soal matematika yang paling ini ya? Seru ya, sebentar ya. Oke. Sebentar ya, saya lihat dulu soalnya. Saya buka Microsoft Word nih. Kira-kira yang cocok yang mana ya? Oh, ini aja nih. Integral untuk fungsi variabel membentuk suatu partisi dari A. Oh, mungkin aja ya. Ini kita jadikan ini ya, jadikan soal. Ini saya copy paste aja dulu. Saya blok seperti ini. Klik kanan copy. Ya. Saya buka di Edmodo-nya. Ini dulu saya hapus ya, saya blok, kemudian klik kanan, saya paste. Nah, saya sedikit edit ya. Integral untuk fungsi satu variabel kita ini dihapus. Ini maksudnya ini aja ya, teman-teman bisa sesuaikan dengan soalnya. Ini saya hanya membuat soal ini aja. Dari interval menjadi dengan interval. Nah, nih misalkan ini saya langsung ketik di sini, dituliskan dengan rumus
Nah, misalkan begitu. Dengan rumus, oke. Nanti jawabannya berarti ini ya. Jawabannya ini, misalkan. Nah, nanti rumusnya itu apa namanya? Kita akan menjadi option pilihan jawaban ya yang ada di sini. Oke, jadi kan berarti kita harus mengetik rumus seperti ini. Equationnya ini ya yang harus kita buat. Nah, di sini tidak ada tools untuk equation untuk tampilan mengetik soal di Edmodo, sehingga kita perlu namanya media lain ya, link lain. Ya, jadi kita perlu apa namanya tahu kode-kode matematika ya, kode-kode matematika atau biasa yang diistilahkan dengan latex ya. Nah, intinya untuk mengetik rumus kita harus ketik karakter yang seperti ini. Sebentar. Nah, ini kita harus ketik ya. Simbol ini bukan buka kurung ya. Ini ada di tombolnya di samping P, mat. Terus buka lagi ya. Garis miring mat ya. Harus ketik ini. Intinya kita harus ketik ini dulu. Kemudian nanti kodenya kita harus ketik di antara ini. Mat ini. Saya kasih spasi aja ya. Di antara sini kita harus ketik kode-kode rumusnya. Nah, untuk membuat rumus seperti ini, kode rumusnya seperti apa ya? Kita harus buka dulu link bantu ya. Silakan teman-teman buka tab baru di browsernya seperti ini. Kemudian ketik di alamatnya ya. Ntar alamatnya itu yaitu ini ya. toolsyamolek.org. Nah, ini adalah alamat bantu untuk membuat sebuah equation ya, atau menerjemahkan bahasa rumus ke bahasa latex ya, simbol-simbol latex. Ini kita enter. Ya, tampilannya seperti ini. Nah, kita pilih Math Editor ya. Ini kita klik tombol yang di sini. Oke, dia akan loading. Ya. Ya, tampilannya seperti ini. Jadi nanti kodenya dia ada di bagian tengah ya, tengah Math ini. Sebenarnya tadi di bagian Edmodo ini nggak perlu diketik ya, kita nggak perlu ketik Math sebenarnya sih, karena dia sudah ada di sini. Nanti kita tinggal copy paste rumusnya ke sini ya. Oke, nggak apa-apa, nanti yang ada di sini kita bisa hapus ya. Kita langsung aja mulai membuat rumus ya. Oke, pertama saya buka Wordnya dulu. Tadi rumusnya kayak gimana ya. Ini ada fungsi integral 1 kayak begini ya, yang ada di sini. Oke, kita langsung cari dulu yang simbol integral. Nah, ini ya simbolnya ya, kita tinggal klik. Oke, dia loading. Sabar, masih loading. Oke, ini sudah muncul ya. Di sini ada simbol integral. Jadi nanti yang teman-teman yang ada di kotak-kotak ini itu nanti yang akan kita isi ya, value yang akan kita isi ya. Contoh misalkan tadi di Word kita buat ini integral, ada B dan A di atas, di B-nya di atas, A-nya di bawah, kemudian tengah-tengahnya ada fx bla bla bla. Nah, berarti nanti kita harus memilih yang ada integralnya satu, berarti ini ya, di atas, bawah, tengah. Jangan yang ini, di sini di atas juga, tapi dia sedikit ke arah kanan ya. Jadi kita pilih yang ini, kita klik. Otomatis nanti kodenya akan masuk di sini ya. Kemudian preview hasilnya ada di sini ya. Oke. Kemudian tadi kan ada di bagian atas, bawah dan tengah, itu ada di mana untuk mengetiknya, kita lihat di sini. Jadi kita harus kreasikan di sini ya. Contoh di sini ada tanda pointer yang kedip-kedip bagian merah. Ini kalau saya misalkan langsung ketik di dalamnya A, maka A-nya akan tampil di bawah sini. Oh, berarti A ini untuk bagian teks bagian bawah. Nah, berarti tadi bagian bawahnya apa ya di Word-nya? A ya, udah benar. Di atasnya B. Kita coba-coba dulu ya, B mungkin yang ini kah? Kita coba ketik B. Pokoknya nilai value-nya itu di dalam kurung kurawal ini ya. Di dalam kurung kurawal. Oke. Berarti kalau untuk bagian mengetik bagian ini, Word-nya bagian tengah ini ya. Nah, berarti posisinya dia ada di himpunan ini, kurung kurawal yang di sini ya. Kita ketik F ya. Kemudian apa tadi? Saya nggak hafal rumusnya ya. Ini dx dy ya. Ini bisa kita copy paste aja karena ini simbol yang ini ya. Atau kita ketik aja dulu dalam kurung, bisa nggak? Oh, bisa. Kalau kita ketik dalam kurung, tutup kurungnya otomatis muncul ya, luar biasa.
fx, kemudian di sini kita klik di sampingnya sama dengan ya dx ya, tadi dx ya. Saya lihat lagi. Maklum ya, bukan guru matematika jadi sulit ya. Dx, kemudian ada apa namanya nih? Sama dengan lim ya, sama dengan limit ya maksudnya ya. Dx ya. Sebentar saya lihat lagi. Aduh, nyontek terus nih. Sama dengannya salah ya, dihapus. Ini sama dengannya di belakangnya dx. Oke, sudah masuk ya, udah benar previewnya. Kemudian tadi ada apa namanya nih? Simbol limit kayak begini ya, lim ada n tanda panah. Itu di mana ya? Kita cari dulu nih. Yang ada unsur limitnya di mana? Sebentar. Nah, ini in cos ada lim di sini. Mungkin ini ya, kita klik. Oke, dia loading. Oke, mana nah? Ini ya. Ya, lim ininya. Kita klik. Kan ada tanda panah nih, kita klik. Oke, sudah masuk ya. Coba sebentar kita cari yang lain. Sebentar ya, sambil ini dilihat dulu. Oke. Tapi di sini ada sedikit berbeda ya. Di sini nanti kan harusnya template-nya kayak begini nih. Lim ada n, terus tanda panah, ada simbol apa ya? Begini ya. Kalau yang di sini kan cuma lim tanda panah. Di sini harusnya ada n sama ini. Sedangkan di sini nggak ada pilihan. Tapi jangan khawatir teman-teman, sebenarnya untuk menguji kita punya tingkat kreatif saja. Jadi kita bisa kombinasikan beberapa item yang ada di sini ya. Begini intinya, ini salah ya, saya hapus dulu. Cara hapusnya kita hapus dari scriptnya aja di sini. Tadi kan ini scriptnya untuk menyebutkan lim ya. Oke, berarti karena di sini ada lim, kemudian ini n tanda panah ke samping, kita bisa gunakan ini. Coba ya, saya coba dulu. Kita bisa gunakan yang ini. Coba sebentar, pilihan. Oh, ini ada kotak atas sama kotak bawah, baru ininya ya. Ada dua nih, kita klik di sini. Oke, di kurung kurawal yang kedua harusnya. Oke, kita ketik yang lim aja, lim biasa, tidak ada tanda panahnya. Nanti tanda panahnya kita buat sendiri. Mana lim ini? Oke, sudah ya. Nah, yang di sini kita tinggal ketik yang ini untuk n, terus tanda panah ini. Ya, simbol apa nih? Saya kurang paham ya. Oke, kita buat aja dulu n-nya. Berarti di sini n, kita ketik, sudah muncul n ya. Terus tanda panah ke kanan, kita cari tanda panah ke kanan. Tanda panah ke kanan. Nah, ini. Tanda panah ke kanan, sudah ada toh? Ya. Kemudian simbol apa tadi ya? Kita lihat di Word dulu nih. Simbolnya kayak beginian nih. Simbol kayak begituan itu ada di sini. Ya, mohon maaf guru matematika ya, saya dulu waktu matematika nilainya jelek jadi agak kurang paham itu simbol apa. Nah, ini ada nih. Oke, kita klik. Masuk lim sama ya, n sama. Oke, mantap. Oke, udah jadi ya. Kemudian ini simbol belum jadi sih. Sigma nih, sigma kayak begini, ada di atas sama di bawah. Oke, kita cari lagi. Emang untuk ini kita harus kreatif-kreatif ini ya, memadukan ini. Teman-teman kalau biasa kerja di Microsoft Word untuk membuat equation, saya rasa ini bukan masalah ya. Kalau sudah terbiasa. Aturan mainnya kan ketika kita selesai mengetik ya. Kalau kita langsung ketik di sini nanti dia jadinya pangkat bawah yang ada di sini. Jadi jangan di dalam kurung kurawal yang warna merah ini ya, itu menandakan adalah bagian yang bawahnya. Jadi kita harus di luar ini. Nah, karena yang ini lim ini kan bagian atas, berarti di luar tutup kurung kurawal. Oke, di sini ya. Tadi apa nih? Sigma ini. Nah, biar dapat di sampingnya kok ya. Nah, kemudian yang ini kita ketik. Coba kita pancing dulu, kita ketik apa nih? Bagian bawah. Bawahnya K sama dengan 1. Berarti yang di sini A-nya kita ganti dengan K sama dengan 1. Ya, bagian bawah. Kemudian yang ini pangkatnya bagian atas ya. Kita lihat tadi bagian atasnya apa? N. Berarti di sini adalah N. Oke. Kemudian kurung kurawal yang ini adalah bagian tengahnya nih, saya yakin ini. Bagian tengahnya apa? Fx. F buka kurung pangkat XK ya. Berarti kita ketik F buka kurungnya dulu. Berarti di sini F ya. Buka kurung ya. Sudah dalam buka kurung tadi apa ya? Sorry.
X pangkat K ya. Nah, X pangkat K pangkatnya di mana nih? Pangkatnya di bawah. Oke, pangkatnya di bawah, kita cari mana nih? Yang ada pangkat-pangkat. Sabar ya, kita cari dulu di bagian sini yang berbau unsur pangkat. X pangkat. Ini enggak ada. Oh, ini ada nih. X. Kemudian ada pangkat di bawah. Kita coba klik. Oke. X-nya kita siapa di sini? Misalkan tadi apa ya di sini? X pangkat K ya. X pangkat K. Berarti di sini X pangkat K. Oke. Sudah jadi ya. Oke, mantap. Kita lanjutkan. Kemudian ada sigma segitiga X pangkat K. Kita cari segitiganya dulu. Bentar ya. Cari segitiganya dulu. Berarti di luar tutup kurung. Di luar apa di dalam ya? Sorry ya teman-teman, ini saya lihat contekan terus nih. Nggak apa rumus. Segitiga ini berarti di luar ini ya, di luar tanda buka kurung ini. Oke. Cari dulu segitiga. Segitiga kita lihat di sini, cari simbol. Itu segitiga itu simbol ya. Oke, kita mulai di mana nih simbol segitiga? Oke, nggak ada. Oh, ada di sini teman-teman. Ini ada segitiga nih ya. Kita klik segitiga, delta namanya ya. Oke, udah masuk. Kemudian tadi apa tadi? Terakhirnya XK. Oke, X pangkat K di bawah. Berarti kita pakai pangkat lagi ya, delta. Delta tadi mana nih pangkat ini? Ini tadi Oh, salah. Ctrl Z di luar sini ya, di luarnya, jangan di dalam pangkat tadi. Kita pilih ini. Oke, pangkatnya kita ketik K. Iya, mantap, perfect ya, udah jadi rumusnya. Ini sudah betul previewnya. Terus bagaimana cara ini bawa ke Edmodo yang kita sebentar ya, baterainya low. Sebentar teman-teman, saya cas dulu. Oke, sudah saya cas laptopnya, kasihkan nih. Oke, yang kita copy paste tuh ininya, kode ini, bukan yang di bawah sini ya teman-teman, tapi yang di sini yang kita copy. Saya ralat, kita blok seperti ini, kemudian kita kombinasikan keyboard ya, shortcut keyboard, tekan Ctrl atau Ctrl, ditekan dan ditahan, jangan dilepas. Kemudian sambil ditekan Ctrl-nya, tekan tombol C satu kali. Itu berarti copy ya. Kemudian kita buka tadi Edmodo ya, soalnya ada di sini. Nah, ini kita hapus ya, ini nggak perlu diketik karena sudah nanti otomatis ada. Kita klik di dalam, kita tekan Ctrl tahan ya, Ctrl, sambil ditahan tekan V. Ingat bukan F tapi V. Oke, sudah masuk ya. Nah, ini memang seperti ini, tapi nanti kalau sudah di preview hasilnya nggak seperti ini. Hasilnya nanti dia kayak ini ya, kayak rumus di bawah ini. Tapi ini kan belum di preview ya, biarkan seperti ini. Memang kelihatan, wah masa rumusnya begini. Siswa bingung nih, enggak, nanti tampaknya nggak seperti ini. Oke. Kemudian pilihan B-nya ini kita kasih rumus sembarang aja ya. Misalkan 3 tambah 2 gitu. Tapi ini pasti jawaban yang salah. Jawaban yang benar A ya, jadi di sini kita klik jawaban yang benar. Sudah warna hijau kan? Oke. Kita kasih bobot poin di sini 20 misalkan. 20. Atau 10 aja deh. 10. Oke, sudah jadi. Nah, jangan bingung ya teman-teman, ini nanti tampilannya nggak seperti ini. Atau begini aja, kita preview dulu. Sebelum kita kasih ke siswa, kita preview. Preview itu artinya itu melihat hasilnya sebelum di klik OK begitu ya. Kira-kira tampilannya seperti apa. Jadi teman-teman silakan klik pada link yang namanya lihat ini. Ada nih, saya kasih tandanya lihat, ada tambah love ya. Ada gambar love. Jangan klik selesai ya, kliknya dilihat ini. Oke, kita klik, kita lihat previewnya dulu. Nah, ini hanya previewnya ya. Kita mulai quiz. Nah, nanti tampilnya seperti ini. Ada timing waktu, dia tadi kita setnya 5 menit ya, sehingga waktunya akan dihitung mundur dari mulai 5 sampai ke bawah. Ini akan berjalan terus waktunya ketika siswa sudah mulai mengerjakan. Nanti selesai nggak selesai, waktunya akan habis, nilainya otomatis akan terkirim. Nah, kemudian di sini ada 0/6, maksudnya ada soalnya ini soal pertama ya, dari 6 jawaban, maksudnya seperti itu ya. Kemudian ini kirim kuis, ini diklik ketika siswa sudah selesai mengerjakan semua soal, baru klik kirim soal.
ya. Oh ya, tadi saya lupa ya, kita belum random jawaban ya. Jadi nanti ini masih sesuai dengan urutan, kita belum random. Nanti kita bisa random ketika kita mau klik selesai. Nanti akan saya ajarkan setelah kita preview ini ya. Oke, kemudian di sini misalkan saya jawab sembarang nih. Format Adobe Photoshop adalah misalkan ini. Kita hanya sekedar melihat tampilannya aja ya, nomor 2. Udah benar. Kita jawaban tinggal diklik. Jadi siswa nanti yang menjawab, teman-teman, misalkan dia jawab jawabannya D, mau diganti dia bisa ganti kok. Jadi jawaban yang dipilih masih bisa diganti. Kemudian nomor 3 ini ada warna warning nih, artinya belum kita isi jawabannya. Misalkan ini Photoshop, saya jawab misalnya ini adalah aplikasi ya, adalah aplikasi yang digunakan untuk mengedit ya, mengedit gambar ya, misalkan jawabannya. Oke, totalnya di sini ada totalnya 20 poin. Jadi saya bisa lihat, oh ternyata soal nomor 3 bobotnya 20 loh, gitu ya. Soal nomor 4 ini tinggal diisi. Misalkan saya sih yang salah ya, saya tulis kucing. Kan bebas ya. Di sini saya ketik misalkan ayam. Oke, totalnya 20 poin. Nomor 5 ini tinggal dicocokkan. Ini cara mencocokkannya ini aja. Maksudnya bukan kayak puzzle ya. Kalau puzzle kan dipaskan, ini digeser. Misalkan Adobe Photoshop ini jawabannya adalah PSD ini. Maka PSD ini saya klik kiri tahan, saya geser ke atas. Ya, artinya Photoshop pasangannya adalah dengan PSD. Ini mesti kita bisa pasang-pasangkan ya. Kita buat sembarang aja, anggaplah sudah. Nah, soal nomor 6 ini yang tadi kita lihat. Bagus ya teman-teman. Ternyata tadi yang skrip yang apa, nggak karu-karuan itu kelihatannya ketika di preview hasilnya seperti ini, perfect ya, rumusnya perfect. Ini yang saya maksud ya, sudah jadi ya, rumusnya udah benar sesuai dengan yang ada di Word nih teman-teman ya, sama questionnya. Oke, misalnya jawabannya A ya. Ini yang jadi fokus utama saya nih, ternyata yang tadi apa namanya, skrip-skrip yang panjang itu isinya seperti ini ya. Oke, kalau sudah kita klik, misalkan saya sudah selesai kerja, saya kliknya kirim kuis. Kalau waktu masih ada ya nggak apa-apa, kalau udah merasa benar kirim kuis. Tapi nanti teman-teman sarankan ke siswa untuk diinin dulu, apa namanya, diperiksa lagi karena masih ada waktu ya. Jadi sekali lagi nomor yang sudah dijawab masih bisa diganti. Contoh, saya ingin periksa nomor 1, berarti klik nomor 1, ganti lagi jawabannya dengan jawaban lain. Selama masih ada range waktu, jawaban masih bisa digonta-ganti. Oke. Ya, kita nggak usah kirim kuis, ini kan kita hanya preview ya. Langsung kita klik ini aja, tombol peninjauan selesai. Maksudnya previewnya udah selesai. Nah, berarti udah jadi semua ya, anggaplah ini udah jadi semua, udah bagus ya, udah perfect. Kemudian gini, sebelum kita klik selesai di sini teman-teman, kita harus pastikan waktunya 5 menit. Karena pernah saya kasihkan buat soal tapi waktunya saya set 1 menit. Baru soalnya ada 50. Anak-anak protes, "Pak Guru, bagaimana nih?" Baru mengerjakan sudah selesai duluan soalnya. Waktunya udah habis ya. Jadi pastikan di sini udah benar. Kemudian dicek teman-teman, nomor 1 20 poin udah benar. Ya. Nomor 2 kita cek 20 udah benar, dicek. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman. Kalau misalkan dia benar semua, maka skornya adalah 110. Wah, ini kelebihan 10 nomor nih. Tadi yang soal matematika ya. Intinya semua ini kalau dibenar semua, total tertinggi adalah 110 poin. Gitu. Ya, tapi jangan ikut ini, mana ada nilai 110 ya. Kecuali soalnya lebih kayak ini. Oke, kemudian sebelum kita klik selesai juga di sini ada tampilkan hasil ya. Kalau bisa ini dihilangkan, teman-teman. Jangan diberi tanda cek. Ini maksudnya apa? Ketika siswa selesai mengerjakan, dia bisa mempreview hasilnya. Kira-kira jawabannya benar apa salah. Kalau salah, jawaban yang benar ada di mana. Nah, kalau kita kasih tanda centang, ketika dia misalkan si Budi selesai mengerjakan, nanti si Budi bisa preview, Cynthia belum mengerjakan, dia lihat Budi, maka dia bisa mencontek jawabannya. Karena nanti ada tampilan warna ini ya, previewnya. Jadi ini jangan dikasih tanda centang kalau untuk mau mengujikan ke siswa. Cukup kita nanti yang bisa mempreview ya, mereview maksudnya. Kemudian yang mengacak pertanyaan ini harus diberi tanda centang biar nanti soalnya dia acak. Nomor 1 ada di nomor 5, 5 ada di 6, biar nanti kalau bersebelahan mereka tidak bisa saling mencontek karena soalnya kan acak. Oke. Kemudian tentang kuis ini hanya deskripsi ya, misalkan isinya
kita ketik aja ya, kerjakan dengan jujur ya, jujur ya, misalkan selamat bekerja. Oke, misalkan begini ya. Kalau sudah, kita klik selesai ya, dia akan loading. Nah, otomatis nanti kita akan bawa ke sini nih. Ini belum selesai kita set ya. Dia akan masuk ke bagian kuis ya. Ini adalah judulnya, kemudian kerjakan dengan jujur selamat bekerja. Ini adalah deskripsi yang tadi kita buat. Nah, yang berikutnya adalah ini due date ya, batas waktu. Ini kita klik tanda ini. Jadi kita akan mulai membuat kita akan mengupload soal ini ke kelas yang kita tentukan ya, mulai dengan tanggal 4 ini sampai dengan tanggal berapa. Ya, jadi ujian ini kita buka sampai tanggal berapa. Misalkan saya inginnya untuk hari ini aja, berarti kita di sini berinya tanggal 4. Tapi kalau ini ujian berlangsung, kalian bisa ujian sampai dengan tanggal 5, berarti kita set di sini tanggal 5. Dan ini ada jamnya. Ya, misalkan saya set untuk hari ini saja. Paling terakhir itu jam 10:30. Ini penting teman-teman, jangan sampai nanti pada saat ujian ada siswa yang terlambat, ya kan? Nah, jadi kita kasih waktu agak lama deh untuk mencegah yang terlambat ya. Tanggal 6 bulan 4 jam 10:30 ada PM AM, silakan diatur. Kemudian yang paling penting ini, tambahkan ke buku nilai. Ini harus diberi tanda centang. Ini maksudnya apa? Ketika siswa mengerjakan, hasil dari siswa akan masuk ke dalam buku nilai. Buku nilai itu ada di sini, teman-teman. Ya, sebentar, dia ada di sini. Nah, nanti akan kita pelajari setelahnya, ya. Kemudian ini di close ini nih. Ya, ini di close ya. Artinya apa? Soal ini untuk kelas berapa? Kan tidak mungkin untuk grup utama ya. Ini kita close tanda silang. Soal ini akan saya berikan untuk kelas 10 TKI 1 misalkan. Berarti caranya kita ketik karakter depannya aja, karakter pertama atau kedua. X1 aja nggak apa-apa sih. Nah, sebentar dia loading. Nah, dia langsung search yang mana. Oh, saya untuk 10 TKI 1. Tinggal klik saja. Ini bisa lebih dari satu kelas. Misalkan saya juga soal ini juga untuk kelas 12 misalkan. Berarti kelas 11 X1. Ya, ini. Nah, untuk 2 kelas. Tapi kalau mau salah ya satu kelas saja, berarti klik tanda silang. Nah, ya. Oke, untuk kelas 10 TKI 1 saja ya. Kemudian kita klik kirim. Oke, dia proses. Ini ada tampilan seperti ini karena kita baru pertama membuat soal ya. Jadi ada tampilan dari Edmodo. Ini kita close saja atau lanjutkan. Oke, ini mana? Kok nggak ada soalnya? Jangan khawatir ya, karena tadi kan kita peruntukan untuk kelas 10 TKI 1, maka kita klik di sini kelas 10 TKI 1. Kita klik. Nah, nanti muncul di bagian bawah. Nih. Ya. Oke. Di sini dikerjakannya masih 0 karena siswa belum ada proses mengerjakan di sini. Ya. Paham ya? Oke, nanti setelah ini akan saya ajarkan ya bagaimana siswa mengerjakan soal yang sudah kita buat ini. Jadi kita akan melihat dari sisi siswanya seperti apa. Oke? Nanti akan kita lihat di tutorial berikutnya. Ya, tetap semangat ya, tetap harus tidak boleh lemes ya dalam mempelajari Edmodo. Yakin aja teman-teman, kalau belajarnya semangat, betul-betul konsen dan fokus, Edmodo ini akan sangat-sangat membantu teman-teman semua dalam proses pembelajaran. Ya, karena saya sendiri sudah hampir 3 tahun menggunakan Edmodo, alhamdulillah sangat membantu sekali. Oke, sampai ketemu di tutorial berikutnya.